وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم in takunu solihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Hussein Ar-Rifai dari kelas 8E atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan senantiasa mengiringi acara webinar parenting pada pagi hari ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, hadirin yang berbahagia, tetap semangat pasnya ya. Tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik hadirin yang berbahagia, nanti kita akan menyaksikan dengan narasumber yang sudah berpengalaman pastinya dengan tema kunci sukses keluarga, anak hebat, orang tua hebat. Bagaimana kita menjadi anak-anak yang hebat yang lahir dari keluarga atau orang tua yang hebat juga pastinya. Maka dari itu kalian wajib mengikuti acara ini sampai akhir acara selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini sekolah kami SMP Al-Watonia 9 sedang membuka pendaftaran siswa baru ya. Yuk segera digabungkan anak didiknya karena kita sudah menyiapkan cashback sebesar Rp500.000 dan rasakan fasilitas-fasilitas lainnya di SMP Al-Watonia 9. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara berikutnya, kita dengarkan sambutan motivasi yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Al-Watonia 9 kepada Bapak Budi Haryatno MPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Al-Watonia As-Sodriyah 9 Jakarta, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Sodri AM. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Pimpinan Yayasan Al-Watonia As-Sodriyah 9 Jakarta, Ustadz Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin sukses, sehat selalu. Yang saya hormati Koordinator Harian Yayasan Al-Watonia As-Sodriyah 9, Bapak Haji Haidar Sodri, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 6 SD di Kecamatan Cakung dan sekitarnya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan pendidikan yang hari ini sebagai tuan rumah dalam rangka kegiatan webinar seminar parenting dengan inti acara adalah anak hebat dan orang tua hebat. Dan juga tak lupa yang saya hormati tamu kita Bapak Eri Widianto, Magister Psikologi, selaku narasumber. Beliau adalah seorang psikolog yang sudah tenar di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan beliau bisa kita serap dan tentunya ilmunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa
berkumpul walaupun dalam tatap maya virtual dalam rangka webinar untuk mengawal anak-anak kita baik yang di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah pertama, agar mereka kedepannya biar lebih semangat dalam belajar, dan suatu kelak mereka yakin mereka semua akan menuai kesuksesan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami SMP Al-Wataniyah 9 Jakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan ini. Tak lain kami ingin memperkenalkan SMP Al-Wataniyah 9 yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan nomor 99 Cakung, Jakarta Timur. Tepatnya adalah di samping Suzuki, Kampung Pedaingan. Walaupun letaknya di Kampung Pedaingan, namun kualitas kami tidak kalah dengan sekolah-sekolah, utamanya adalah mereka yang gratis atau negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, kami SMP Al-Wataniyah 9 mempunyai fasilitas yang mungkin bisa dibilang representatif dibandingkan sekolah-sekolah lain yang berada di sekitar kita, dan kami mempunyai program-program unggulan di mana program tersebut adalah menekankan kepada pembentukan karakter anak didik kita. Kami punya kegiatan yang pertama adalah selain kegiatan formal, ada kegiatan bina santri yang setiap hari Rabu seminggu sekali yang berlokasi di Masjid Sodri Asidik yang berada di belakang Pengadilan Negeri dekat dengan Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian kami juga ada kegiatan setiap hari Jumat rutin, kegiatan tahlil, baca yasin, ada beberapa tausiah yang bisa mengisi kolbu anak-anak kita sehingga mereka dengan siraman rohani akan mempunyai karakter-karakter yang mungkin yang kita harapkan semuanya, tentunya karakter yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa SMP Al-Wataniyah 9 juga memiliki fasilitas yang cukup lumayan. Ada lab bahasa, lab TIK, kemudian lapangan standar nasional, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ada 13 kegiatan ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler di bidang agama, kemudian ekstrakurikuler di bidang olahraga, dan ekstrakurikuler di bidang seni. Bapak Ibu yang saya hormati, kami membuka pendaftaran siswa baru sudah mulai bulan Februari kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pendaftar sekitar 12 pendaftar. Mudah-mudahan ke depan kami akan selalu meningkatkan kualitas sehingga kualitas dan kuantitas peserta didik kami akan terbukti. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui semua bahwa keberhasilan pendidikan itu adalah yang pertama, perilaku anak kita tentunya lebih beretika, lebih sopan, lebih santun. Kemudian yang kedua, bertambah taat beragama tentunya, ibadahnya, ngajinya, kemudian komunikasinya dengan orang tua, cara mereka bergaul. Kemudian yang ketiga, tentunya bertambah cerdas, pandai, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bapak Ibu harus paham betul bahwa anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Anak sekarang mereka sangat akrab sekali dengan teknologi, maka kita sebagai orang tua harus bisa mengawal, karena dampak dari teknologi ini bisa berdampak negatif dan berdampak positif. Jadi harapannya Bapak Ibu di rumah bisa mengawal agar anak-anak kita bisa memanfaatkan teknologi yang nantinya akan berdampak ke yang positif. Kemudian berikutnya, mencintai kebersihan, kemudian kerapian, kemudian memiliki estetika, mampu bersosialisasi dan berkomunikasi secara baik tentunya. Itu mungkin beberapa indikator bahwa anak kita berhasil dalam belajar atau menempuh pendidikan. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP Al-Wataniyah 9. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, menjaga kesehatan kita selalu panjang umur, dan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMP Al-Watoniyah 9 Bapak Budi Haryatno MPD atas penyampaian sambutan, motivasi dan arahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat meningkatkan semangat dan bermanfaat pastinya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, seluruh peserta webinar parenting pada pagi hari ini, perlu Bapak beritahukan bahwa kalian harus mendaftar ya. Yang belum mendaftar di link registrasi tetapi sudah mengikuti Zoom harus mendaftar, wajib untuk mendaftar registrasi terlebih dahulu karena nanti dan juga mengisi link survei ya, link survei nanti setelah acara selesai, dan wajib mengikuti acara sampai selesai karena door prize-nya sangat menarik loh yang harus kalian dapatkan. Dan sebelum itu kalian harus juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Siapkan, ayo siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik pastinya. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan, kita simak bersama sambutan, motivasi, dan arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Pimpinan Yayasan Al-Watoniyah Sodriyah 9 kepada Bapak Haji Haikal Sodri, Sarjana Psikologi Magister of Science. Dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pada seluruh para peserta didik di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Al-Watoniyah 9 yang mengikuti kegiatan agenda virtual parenting pada pagi hari ini. Saya hormati ya para ayah bunda yang mungkin pada pagi hari ini berkesempatan bergabung pada kegiatan Zoom virtual yang kita sedang ikuti bersama. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Watoniyah 9 Pak Budi Haryanto. Yang saya hormati juga para jajaran di lingkungan tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan SMP Al-Watoniyah 9 yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Yang saya hormati yang tadi saya banggakan, yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Ini peserta didik yang luar biasa kemampuannya dengan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan tartil dan tahsin. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi anak-anak kita. Dengan Al-Quran mudah-mudahan hatinya semakin membawa penuh harapan-harapan kebaikan, tidak hanya buat Ananda tapi juga buat keluarga dan buat kita semua. Juga yang pasti yang saya hormati narasumber yang akan memberikan materi pada kesempatan seminar parenting pagi hari ini, yaitu yang terhormat Bapak Eri Fidianto MPSI. Terima kasih banyak Pak Eri atas kesempatannya berkenan bisa hadir pada kegiatan kita yang luar biasa ini. Saya menyampaikan ribuan terima kasih dan juga penuh dengan harapan-harapan positif kegiatan yang luar biasa yang pada kesempatan kali ini diinisiasi oleh SMP Al-Watoniyah 9
secara umum mengundang semua komponen masyarakat untuk diedukasi, ya, untuk bagaimana mendapatkan sebuah informasi, metode yang terbaik sesuai dengan tema yang mungkin diangkat pada seminar parenting secara virtual pada pagi hari ini. Di tengah globalisasi yang kita hadapi bersama, ditambah juga dengan selain isu global juga kita sedang dihadapi dengan pandemi global yang masih kita hadapi bersama. Ini luar biasa bagi bangsa kita, terkhusus juga bagi para orang tua yang harus mempunyai ekstra, tidak hanya ekstra budget tapi juga ekstra pembinaan kepada anak-anaknya, putra putrinya di kondisi saat ini. Saya yakin hal ini perlu sebuah metode-metode khusus, sebuah instrumen yang baik untuk bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang di dalamnya nanti memiliki sebuah konsep yang baik, yang teduh, sehingga apabila harmonisasi keluarga maka terciptalah suasana yang damai sehingga putra-putri kita juga merasakan auranya. Nah, saya kira nanti itu hal-hal teknis metode ini akan disampaikan oleh narasumber, oleh Pak Eri. Nah, oleh sebab itu saya atas nama lembaga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, lembaga pendidikan seperti kami, lembaga Yayasan Al-Wathoniyah As-Sodriyah 9 yang di dalamnya ada sekolah menengah pertama Al-Wathoniyah 9, kita terus berbenah diri bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kita tahu pemerintah tidak bisa memenuhi layanan dasar sepenuhnya dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kami komponen masyarakat dalam wadah Yayasan Al-Wathoniyah As-Sodriyah 9 ini terus membantu berperan dalam dunia pendidikan untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki pondasi berakhlakul karimah dan juga memiliki sebuah keilmuan yang pastinya didasari dengan kualitas, karena memang di tengah isu global yang sedang kita hadapi bersama. Oleh sebab itu, kami beserta seluruh komponen lembaga yang ada di SMP Al-Wathoniyah As-Sodriyah 9 terus melakukan pembenahan secara infrastruktur. Insya Allah sarana prasarana di SMP Al-Wathoniyah 9 ini memiliki standar yang layak, yang terbaik, yang tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta yang bonafit. Dan dari sisi kualitas, insya Allah juga lembaga juga terus meningkatkan sumber daya manusianya dari tenaga pendidiknya yang memiliki sumber daya manusia yang insya Allah memiliki kualifikasi yang terbaik. Dan ini menjadi tujuan terbaik kami untuk menciptakan output yang juga bisa diterima di tengah masyarakat nantinya. Para lulusan SMP Al-Wathoniyah nantinya benar-benar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi. Entah mereka akan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang mungkin mengikuti pada kesempatan kegiatan parenting, seminar parenting ini untuk bergabung di sekolah menengah pertama untuk bagaimana bisa
merasakan dunia pendidikan yang kami selenggarakan. Mudah-mudahan kualitas kita yang kita berikan untuk masyarakat, untuk mendidik, mencetak anak-anak bangsa ini betul-betul nantinya ke depan bisa tidak hanya membanggakan bagi dirinya, bagi ayah bundanya, tapi juga insya Allah bisa berperan di tengah masyarakat dan juga bagi bangsa ini ke depan. Oleh baik Bapak dan Ibu dan para peserta didik dan Bapak narasumber Pak Eri Widianto dan seluruh para tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti agenda seminar ini. Sekali lagi tantangan zaman sesuai dengan tema seminar parenting ini tidak gampang. Saya hanya menitik beratkan sesuai dengan konsep Islam. Al-Quran telah menanamkan sebuah konsep bagi kita orang tua untuk menjaga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, konsep besar ini saya pikir bagi kita semua, kita menjaga anak kita ini betul-betul di tengah isu globalisasi yang begitu menjadi tantangan kita bersama. Ini harus punya peranan besar bagi peranan orang tua. Kesuksesan anak memang harus beriringan dengan niat dari orang tuanya. Tidak bisa orang tua menyerahkan kepentingan pendidikan kepada lembaga pendidikan saja. Semua harus berperan beriringan. Orang tua harus punya niat bersama-sama mengawal, memonitor. Ya, banyak sekali sekarang orang tua yang setelah menyekolahkan anaknya ya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Nah, ini saya pikir tidak betul, karena bagaimanapun sekolah juga punya keterbatasan. Durasi pendidikan di sekolah juga punya keterbatasan. Ditambah lagi sekarang konsep pendidikan sebelum masuk kepada pendidikan tatap muka, karena kita hampir setahun lebih, hampir 2 tahun ini kita di masa pandemi melakukan pola pendidikan secara virtual. Nah, mau tidak mau ini juga menjadi tantangan bagi kita para orang tua untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Pendidikan adalah investasi yang paling mahal bagi kita sebagai orang tua. Nah, ke depan anak-anak kita ini mau kita jadikan seperti apa, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, oleh sebab itu orang tua mempunyai PR besar untuk bagaimana ke depan anak-anak kita benar-benar bisa memenuhi standar global. Ya, tidak hanya mereka bisa berkompetisi di dunia global, tapi juga mereka memiliki nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga ini beriringan mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, tapi juga mempunyai konsep-konsep keagamaan dengan latar belakang akhlak yang baik. Nah, saya kira ini atas nama lembaga sekali lagi saya berterima kasih kepada para seluruh panitia yang telah mendesain acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi bekal bagi kita semua, dan nanti pemateri yang akan memberikan materinya dalam seminar ini akan memberikan wawasan dan juga ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi bekal yang terbaik untuk bagaimana kita mendesain anak kita, mencetakkan anak kita menjadi manusia yang benar-benar berkualitas dengan menanamkan nilai-nilai yang terbaik. Demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Wakil Pimpinan Yayasan Al-Watoniyah Sodria 9, Bapak Haji Haikal Sodri,
Sarjana Psikologi Magister of Science, atas penyampaian sambutan, motivasi dan arahannya kepada kita semua. Mudah-mudahan menggugah semangat dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, serta seluruh peserta webinar parenting di pagi hari ini. Tetap semangat ya, harus semangat karena sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan acara inti kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan dan menghimbau, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan wabah pandemi ini cepat segera berakhir dan kita dapat berkumpul bersama lagi. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara webinar parenting, sesi webinar, Bapak menghimbau tetap mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik pastinya. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan menarik nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Wah, hadiahnya ada banyak ya. Ada kipas angin, ada kompor gas, ada dispenser, dan ada voucher pulsa juga menanti kalian semua. Wah, luar biasa. Kuncinya kalian harus simak, fokus, dan konsentrasi untuk mengikuti acaranya sampai selesai agar kita mendapatkan ilmunya yang bermanfaat pastinya ya. Jadi kalian tidak sia-sia mengikuti webinar parenting ini. Baik hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki webinar parenting dengan tema kunci sukses keluarga, anak hebat, orang tua hebat, yang akan dipandu oleh moderator kami pada pagi hari ini, yakni Ibu Nur Samsia, Sarjana Pendidikan. Sepenuhnya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta webinar, Bapak dan Ibu yang sudah setia bersama kami. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Samsia. Saya bertugas sebagai guru BK di SMP Al-Watonia. Dalam kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara dengan tema kunci sukses keluarga, orang tua hebat, anak hebat, yang akan dinarasumberi oleh Kak Eri Vidianto, MPSI Psikolog. Mengasuh dan membesarkan anak bukan berarti memberikan anak Anda hidup yang sempurna, tetapi mengajarkan anak Anda untuk hidup dengan baik dan bahagia di dunia yang tidak sempurna. Maka dari itu, bagaimana sih kiat-kiat agar kita bisa menjadi orang tua yang hebat? Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan CV narasumber, yaitu yang pertama Eri Vidianto, MPSI Psikolog, akrab disapa Mas Eri. Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, merupakan senior konsultan di perusahaan Esa Satya Group, ABIT, dan founder Progressive Education and Training Center. Berpengalaman 15 tahun di bidang psikolog pendidikan dan keluarga, memiliki beberapa sertifikat, diantaranya sertifikat hipnoterapi, hipnotis, dan explore point of view, melakukan konseling, training, asesmen pendidikan, warid belajar, dan menulis masih beliau lakoni sampai sekarang. Salah satu bukunya adalah Percaya Diri Menjadi Orang Tua. Untuk waktunya saya persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum Kak Eri. Waalaikumsalam Bu Nur. Suara saya sudah gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Suara saya Bu. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak, baik fisik maupun psikisnya. Ya, alhamdulillah Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Gimana Bu Nur? Kita akan ngobrol langsung? Iya boleh Kak, dipersilakan ngobrol langsung. Oke.
mohon izin saya share screen ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana sistemnya? Nanti kalau ada pertanyaan di kolom chat ya dengan format tulis nama, kelas, lalu pertanyaannya nanti akan dibacakan kembali dan nanti saya akan bacakan dan dijawab oleh Kak Eri gitu. Ini biar kita lebih akrab manggilnya Kak Eri apa Mas Eri nih? Aduh, enaknya aja deh, Kak atau Mas, boleh lah gitu ya. Asal jangan Om ya. Kakak aja ya Kak? Boleh. Oke. Oke, untuk waktunya saya berikan ya sepenuhnya kepada Kakak. Kepada peserta webinar diharapkan memperhatikan ya, karena materi yang disampaikan ini sangat bermanfaat dan menarik. Dan jangan lupa nanti siapkan pertanyaan menariknya juga karena sudah disediakan door prize menarik. Semoga beruntung. Terima kasih. Kepada Kak Eri dipersilakan. Boleh minta akses untuk bisa share screen karena masih belum diberikan aksesnya. Ya Kak Eri, saya persilakan. Oke, saya belum bisa share screen, Bu Nur. Sebentar ya Kak. Oke. Jadi kalau lagi pandemi, terus kita banyak online ini memang harus banyak sabar, gitu ya. Silakan Kak, sudah bisa. Jaringnya dan sebagainya ya. Oke. Dicoba. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu Nur? Belum Kak. Belum ya? Oke. Sudah Kak, sudah. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kemudian pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya dalam bingkai seminar parenting, virtual parenting ya. Tak lupa salawat serta salam semoga saya juga kepada tauladan kita itu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk bagian dari umatnya yang selalu istiqomah ya, dalam menapaki jalan yang telah beliau contohkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan ya, dalam hal ini mungkin diwakili oleh Bapak Haji Haikal Sodri. Yang saya hormati juga ada Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak Budi Haryatno. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan ya, sekaligus panitia juga dari penyelenggaraan acara ini, juga dengan ayah bunda sekalian ya, yang sudah menyediakan waktunya, yang sudah menyediakan tenaganya untuk bisa hadir di ini gitu ya. Ini forum-forum yang memang cukup penting untuk diadakan dan seringkali memang banyak orang tua yang bingung ya. Ketika menjadi orang tua kan nggak ada sekolahnya ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Akhirnya sekolahnya lewat apa? Lewat forum-forum seperti ini. Dan terima kasih kepada Yayasan Al-Watonia, dalam hal ini juga SMP Al-Watonia 9 yang sudah mengadakan kegiatan ini sehingga kemudian mudah-mudahan dari diskusi kita pada hari ini bisa mencerahkan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan ya, bisa saya lewat aja Bapak dan Ibu. Jadi saya berangkat dari awal bahwa setiap orang tua ya Bapak dan Ibu sekalian memiliki peran penting dalam keluarga ya, terkait dengan anaknya. Apa saja peran penting itu? Yang pertama, merawat ya. Setiap orang tua punya tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya.
Dalam hal ini kalau bicara tentang merawat artinya berarti memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta mengembangkan kemampuan fisiknya. Selain merawat, ya, orang tua itu juga punya peran untuk mengasuh. Nah, kalau merawat mungkin hampir semua orang tua sudah paham lah ya, bagaimana cara memberikan makan, bagaimana memberikan tempat tinggal, menjaga kesehatan anak dan sebagainya. Mungkin sudah banyak orang tua yang sudah mampu terkait dengan hal ini. Tapi kalau terkait dengan mengasuh, nah, mengasuh itu artinya mengkomunikasikan afeksi, jadi rasa kasih sayang, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada anak, termasuk di dalamnya adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Ya, jadi memilihkan sekolah yang baik itu juga termasuk bagian dari peran orang tua sebagai pengasuh, seperti itu. Ya, nah tadi makanya berkali-kali tadi saya simak Pak Revi mengingatkan kepada audien di sini gitu Bapak dan Ibu sekalian bahwa betapa banyak sekolah-sekolah yang menyediakan fasilitas, tapi Al-Wathoniyah termasuk salah satu yang konsen ya untuk memberikan pengembangan terhadap peserta didiknya. Gitu. Jadi kalau tadi pesannya Pak Revi, segera yang belum mendaftar silakan mendaftar, gitu ya. Seperti itu. Oke, nah menjadi orang tua itu tadi saya sudah sempat di awal bilang tidak ada sekolahnya, Bapak dan Ibu. Ya, menjadi orang tua juga bukan amanah yang kebetulan. Bapak dan Ibu dikaruniai anak saat ini tentu bukan hal yang kebetulan. Tidak ada takdir yang tertukar. Ya, si A, si B menjadi anak kita itu bukan kebetulan. Oleh karena itu makanya tidak akan berhasil ketika si A dan si B yang menjadi anak kita diasuh oleh orang lain. Kenapa? Karena memang Allah sudah menetapkan dia menjadi anak kita. Kenapa bisa begitu? Nanti saya jelaskan Bapak dan Ibu ya. Terus juga menjadi orang tua juga merupakan profesi yang serba bisa. Kenapa saya sebut profesi? Karena sebelum menjadi orang tua mungkin kita tidak bisa misalnya membuat makanan, ya, memasak misalnya si ibu. Tapi ketika menjadi orang tua mau nggak mau dia harus berusaha untuk bisa masak misalnya. Dia harus bisa ngatur waktunya. Dia harus bisa mengecek anaknya kalau anaknya sakit misalnya gitu ya. Jadi menjadi orang tua itu juga merupakan profesi yang menuntut kita untuk serba bisa. Karena tidak ada sekolahnya, seringkali orang tua itu menggunakan pengalaman yang pernah dia terima dulu dalam mendidik atau mengasuh anaknya. Ya, dia karena tidak ada sekolahnya, akhirnya tidak ada referensi. Akhirnya bagaimana saya mendidik anak lebih banyak menggunakan pengalaman bagaimana dulu saya dididik oleh orang tua saya. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini itu penting untuk diikuti oleh orang tua sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengayaan wawasan dalam proses pengasuh. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, setiap orang tua pasti berharap memiliki anak yang hebat. Tapi, ya ini saya tekankan, tapi orang tua itu kerap lupa mengikut sertakan anak dalam mendefinisikan kehebatannya sendiri. Maksudnya apa? Kita pengen gitu ya, anak kita hebat. Kita pengen anak kita cerdas. Kita pengen anak kita bagus gitu ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa hebatnya si anak itu, kita lupa melibatkan anak kita gitu untuk mendefinisikan hebatnya menurut dia itu seperti apa. Ya. Kita berharap anak kita baik, tapi kita lupa menyertakan anak kita tentang yang baik buat anak kita itu yang seperti apa. Kita seringkali melihat sesuatu itu dari sudut pandang kita. Kita lupa menyertakan anak untuk mendefinisikan apa yang terbaik buat hidupnya. Nah, akhirnya bisa disimpulkan hebat itu artinya sesuai harapan orang tua. Nah, pertanyaannya, benar nggak seperti itu Bapak dan Ibu? Benar nggak Bu Nur? Iya benar Pak. Benar ya. Nah ya, jadi kita seringkali sebagai orang tua akhirnya melihat kehebatan itu kalau sesuai dengan standar kita. Kalau nggak sesuai dengan standar kita, akhirnya nggak hebat. Nah, saya mau kasih analogi Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi di hadapan kita ini ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Saya senangnya interaktif nih Bapak dan Ibu. Kalau ada yang tahu boleh
boleh ketik di kolom chat ya. Ada yang tahu ini benda namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mobil. Oke, good, mobil ya. Jadi ini mobil Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya gini. Mobil itu dia punya ban. Dan itu fungsinya untuk apa sih Bapak dan Ibu? Ayah Bunda? Mobil merah, oke. Ban itu fungsinya untuk apa? Coba. Ada yang tahu? Ban itu untuk berjalan. Kalau mobil nggak ada bannya, akhirnya tidak bisa berjalan ya. Oke. Nah, berikutnya, mobil selain punya ban, itu juga punya yang lain, yaitu kaca spion. Karena kaca spion fungsinya buat apa Ibu dan Bapak? Ayo, kaca spion. Ayo, kaca spion buat apa? Ada yang tahu? Buat baca di kolom chat. Oke, mengarahkan jalan. Untuk melihat situasi, good. Untuk melihat arah belakang, melihat mobil di kanan kiri, iya, good. Walaupun seringkali ya, udah ada kaca spion, tetap aja kepala kita nengok gitu ya, keluar gitu ya. Apalagi kalau naik motor nih, hati-hati ya. Kalau biasanya ada di depan kita naik motor ibu-ibu, mau belok ke kanan, kadang-kadang sennya lampunya nyalanya ke kanan, ke kiri. Mau belok ke kanan, lampu sennya nyalanya yang sebelah kiri. Nah, padahal ada spion, tetap aja nengok ke belakang gitu ya. Jadi keder yang di depannya. Nah, jadi kaca spion itu betul untuk mengarahkan atau untuk melihat situasi yang ada di belakang si mobil. Jadi kita nggak perlu repot-repot menoleh kanan dan kiri, bisa melihat dari kaca spion. Oke, selanjutnya, selain kaca spion, mobil itu punya gas Bapak dan Ibu. Gas itu fungsinya untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, gas fungsinya buat apa Bapak dan Ibu? Buat, ada yang tahu? Gas itu untuk, ya betul, untuk menjalankan mobilnya, untuk menjalankan kendaraannya. Kalau tidak ada gas, maka tidak akan maju. Ya, untuk mempercepat mobilnya. Kalau nggak ada gas ya nggak bisa maju-maju, nggak bisa cepat gitu. Nah, tapi selain gas, sebenarnya mobil juga dilengkapi dengan rem. Nah, tentunya sudah pasti pada tahu ya. Nggak mungkin cuma ada gas doang, nggak ada rem, nggak bisa berhenti nanti mobilnya. Otomatis rem itu adalah untuk memberhentikan. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu dari analogi ini? Si pencipta mobil saja, yaitu manusia, gitu ya, itu sudah menciptakan mobil dengan berbagai kelengkapan untuk menunjang fungsinya. Jadi banyak kelengkapan di dalam mobil itu sebenarnya digunakan untuk dilengkapi atau dipasang fasilitas itu adalah untuk menunjang fungsi kerja mobil itu. Bagaimana dengan manusia? Tentunya manusia yang menciptakan kan Allah. Otomatis pasti Allah juga sudah menciptakan manusia itu dengan berbagai kelengkapan yang ada pada dirinya, dengan berbagai potensi, dengan berbagai bakat yang ada dalam dirinya. Ya, jadi artinya apa? Artinya setiap anak itu unik Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sebagai orang tua juga unik. Jadi nggak usah tuh ngebandingin antara anak satu dengan anak yang lain. Ya. Si adik dibandingin sama kakaknya, ya pasti beda. Kamu tuh gimana sih? Oh nggak kayak kakak kamu gitu misalnya ya. Ya udah pasti beda Bapak dan Ibu gitu ya. Karena apa? Karena Allah memang menciptakan setiap manusia itu unik. Ya, unik dengan berbagai potensi, sifat, kepribadian, bakat dan apapun yang ada di dalamnya. Intinya keunikan itu untuk apa? Di muka bumi gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran kan ya, surat Al-Baqarah ayat 30 kan gitu ya. Jadi aku ciptakan manusia itu sebagai khalifah. Artinya apa? Untuk menjalankan perannya sebagai khalifah. Untuk menjalankan perannya sebagai This meeting is being recorded. Tiap manusia itu
dilengkapi sama Allah keunikan-keunikan dalam diri. Mending ya kalau ngebandinginnya adik dengan kakak. Kadang ada juga nih orang tua yang iseng gitu ngebandinginnya sama anak orang lain. Bapak ibu ya udah pasti beda gitu ya. Anak kita sama anak tetangga udah pasti beda. Jadi jangan disamain. Kamu kok nggak kayak teman kamu tuh si itu anaknya rajin loh. Ya numpang tanya, itu kan anaknya anak orang lain, bukan anak kita. Ya udah pasti beda gitu ya. Bikinnya juga beda kan gitu. Ya, jadi jangan disamakan. Nah ini mindset yang harus dimiliki oleh setiap orang tua, bahwa setiap anak unik. Kalau kita sudah punya mindset unik, otomatis fokus kita bukan lagi membandingkan antara satu anak dengan anak yang lain. Ya, otomatis fokus kita adalah bagaimana cara anak kita bisa menemukan keunikan yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan keunikan itu untuk mencapai kesuksesannya. Gitu. Ya. Nah, lanjut. Tugas orang tua jadi intinya adalah pertama, yaitu tadi membantu anak menemukan keunikannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara proses pengasuhan yang kita berikan, ya, dengan cara memberikan atau memilihkan lembaga pendidikan yang tepat untuknya, yang sesuai keunikannya misalnya, atau apapun, ya. Intinya adalah tugas kita membantu anak menemukan keunikannya. Ya. Terus yang kedua adalah memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan keunikannya. Kalau mindset kita tetap yang digunakan adalah bahwa kehebatan anak itu adalah ketika sesuai dengan harapan kita, kira-kira itu menghargai keunikan anak nggak, Bapak dan Ibu? Ayo, coba boleh share di kolom chat biar enak. Kira-kira nih, kalau mindset kita berpikir bahwa kehebatan anak itu adalah ketika sesuai harapan kita, itu artinya kita menghargai keunikan anak nggak, Bapak dan Ibu? Tidak. Otomatis tidak. Ya. Kenapa? Karena akhirnya kita berpandangan bahwa yang hebat itu yang sesuai dengan harapan kita. Padahal harapan kita belum tentu sesuai dengan keunikan anak. Ya, good. Memaksa jadinya, gitu ya. Next. Untuk menjalankan perannya secara efektif, ya tadi kan ada dua peran yang mesti dijalankan setiap orang tua. Nah, untuk menjalankan secara efektif, maka orang tua perlu. Jadi ada hal yang perlu dilakukan supaya peran kita bisa kita laksanakan secara efektif. Yang pertama, mengenal diri. Ini saya jelaskan Bapak dan Ibu, mengenal diri itu maksudnya gimana sih? Ya. Yang kedua, mengenali karakteristik anaknya. Jadi mengenal dirinya dulu, mengenal karakteristik anaknya. Yang ketiga, menerapkan pola asuh yang efektif, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, memahami diri atau mengenal diri artinya apa? Bapak dan Ibu, ayah bunda sekalian harus mengenali visi dan misi keluarga yang akan dibentuk. Jadi Bapak dan Ibu tuh banyak diskusi, ya. Ayah bunda itu harus banyak diskusi. Sebenarnya keluarga kita mau ke arah mana sih, gitu kan? Anak kita mau kira-kira mau kita ajak kemana sih? Wabil khusus ayah ya, wabil khusus ayah. Kenapa saya menekankan ayah? Karena ayah itu merupakan pemimpin di keluarga. Bahkan ya, di dalam Al-Quran sendiri itu peran ayah dalam mendidik itu jauh lebih banyak disebutkan dibandingkan peran ibu. Cuma kenyataannya di lapangan justru banyak anak-anak yang kehilangan figur ayah walaupun ayahnya setiap hari hadir di rumah. Kenapa? Karena ayah tidak berperan dalam proses pendidikannya. Ayah lebih fokus apa? Akhirnya yang berkembang di masyarakat kan paradigmanya ayah itu mencari nafkah gitu ya. Akhirnya cuman ya kerja aja tugasnya. Dia lupa bahwa justru peran ayah penting dalam proses pendidikan. Nah, saya insya Allah pekan depan saya diminta untuk mengisi tentang pengefektifan peran ayah. Nah, dari menyusun bahannya saya dapat beberapa referensi dan literatur. Ternyata Bapak dan Ibu ya, ayah yang tidak berperan di dalam keluarga secara efektif dalam proses pengasuhan pendidikan anak ternyata berpotensi untuk kalau dia anak perempuan, maka anak perempuannya akan matang lebih cepat dan punya kecenderungan untuk apa? Melakukan pergaulan seksual atau perilaku seksual yang ekstrim.
dia anak laki-laki, ya, ketika tidak ada figur ayah di dalam rumah, artinya ada secara fisik tapi tidak berperan secara efektif, ternyata menurut penelitian akan berpotensi besar si anak laki-laki ini untuk melakukan tindakan kenakalan, ya, atau memiliki masalah perilaku. Itu menurut penelitian Bapak dan Ibu. Jadi artinya apa? Artinya ayah penting perannya di dalam keluarga, ya, bukan hanya sebatas mencari nafkah, tapi juga dalam hal mendidik. Dan yang kedua, mengenali seberapa banyak wawasan dan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan keluarga dan pengasuhan. Jadi memahami diri itu selain mengenali visi dan misi keluarga, orang tua itu juga harus mencari tahu atau mengenali, saya punya wawasan apa sih, ya, saya punya pengetahuan apa sih tentang mendidik anak misalnya. Ya, saya beberapa kali kumpul dengan komunitas ayah dan kemudian banyak juga ayah-ayah yang bingung. Saya bingung kalau di keluarga dengan anak-anak saya mesti ngapain. Saya bingung dalam mengasuh anak itu saya perannya harus bagaimana. Kan yang ngasih makan bundanya misalnya, yang ngajak ngobrol bundanya, yang ngajarin sekolah bundanya. Nah, saya perannya gimana? Itu harus dipahami, ya. Jadi kita harus tahu, harus sadar diri. Kalau saya merasa masih kurang, berarti tugas saya adalah belajar, kan gitu ya nantinya. Ya. Yang ketiga adalah mengenali kebiasaan, kelebihan dan kelemahan. Ini penting Bapak dan Ibu sekalian, karena gini, saya menjumpai banyak fenomena kasus-kasus klien saya, gitu ya. Banyak orang tua yang tidak selesai dengan konfliknya di masa lalu, akhirnya berdampak pada konfliknya terhadap anaknya di masa kini. Maksudnya gimana? Mungkin dia dulu diasuh dengan orang tua yang galak gitu ya. Ayahnya cenderung dominan, otoriter, bahkan kasar misalnya secara fisik. Ternyata ada beberapa orang tua yang akhirnya karena merasa itu konflik yang tidak selesai secara bawah sadar ya di masa lalu, akhirnya terbawa di masa kini. Akhirnya dia melakukan hal yang sama. Walaupun dia menyadari itu salah, ya tidak baik yang dilakukan oleh ayahnya dulu, tapi tanpa sadar ternyata dia melakukan hal yang sama yang dilakukan ayahnya dulu di masa sekarang terhadap anak. Akhirnya apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ya, saya banyak menjumpai klien-klien saya, wabil khusus anak-anak dan remaja itu yang mengalami luka batin. Bahkan ada yang, maaf, sekarang lagi fenomena istilah anak-anak zaman sekarang itu namanya ngebarcode. Bu Nur tahu nggak ngebarcode itu apa, Bu Nur? Pernah dengar nggak? Bu Nur guru apa, Bu Nur? Saya guru BK, Kak. Guru BK. Pernah Iya. dengar istilah ngebarcode nggak, Bu Nur? Dari anak-anak? Barcode nggak ngerti? Belum tahu ya? Belum. Nah, dapat dari klien saya juga, ya, anak-anak remaja. Jadi ngebarcode itu adalah fenomena yang banyak muncul terjadi saat ini. Wabil khusus mungkin karena kondisi juga ditambah dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kurang oke di dalam keluarga, ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang seperti ini makin bikin stres anak, dan kadang-kadang akhirnya mereka melakukan tindakan ngebarcode. Itu istilah yang mereka buat. Kalau dalam istilah ilmiahnya, ada dalam bahasa psikologinya namanya self injury. Ya. Mereka menyakiti dirinya. Mereka misalnya menyayat-nyayat lengannya jika kondisi mereka sedang tidak oke. Nyatanya bukan bunuh diri, Bapak dan Ibu. Nyatanya hanya ingin menyakiti diri, ingin melampiaskan rasa kekesalan dan gejolak emosi yang ada dalam diri. Dan itu banyak kasus-kasusnya saya dapatkan terakhir-terakhir ini, Pak. Ya, itu luar biasa. Oleh karena itu, makanya kita awali dulu dengan memahami diri kita. Apakah ada konflik-konflik masa lalu yang ada dalam diri kita yang akhirnya itu turut mempengaruhi pola asuh kita di masa kini? Kalau ada, ya berdamai. Kita harus selesaikan dulu itu. Ya, kita harus selesaikan dan kita harus berdamai dulu. Ya, baru kita bisa melangkah maju. Kalau sulit, ya tidak usah bingung Bapak dan Ibu. Silakan datangi psikolog terdekat. Promosi diri. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua, tadi kan memahami diri. Kalau sudah kita memahami diri kita, maka yang kita lakukan adalah memahami anak. Ya, memahami anak itu artinya apa? Kita mengenali kebutuhan anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Jadi, Bapak dan Ibu, tiap tahapan perkembangan itu beda-beda. Sekarang mungkin yang hadir di sini adalah orang tua anak-anak kelas 6 yang masuk SMP ya, misalnya gitu ya. Itu kebutuhannya beda dengan anak-anak yang baru masuk SD, Bapak dan Ibu. Beda lagi nanti kebutuhan dengan anak-anak yang mau masuk kuliah.
tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah sering kali orang tua itu menganggap sama, semua anak kebutuhannya sama, gitu ya. Yang kedua, memahami anak itu berarti mendengar keinginan dan harapan anak. Pertanyaan buat Bapak dan Ibu sekalian, seberapa sering kita mendengarkan keinginan dan harapan anak? Atau selama ini kita lebih banyak meminta anak mendengar keinginan dan harapan kita? Ya. Yang ketiga, mengenali kebiasaan, kelebihan, dan kelemahan anak. Dia punya kelebihan apa sih? Dia punya kebiasaan apa sih? Dia punya kelemahan apa sih? Saya pernah mengisi sebuah kegiatan persiapan pubertas ya buat orang tua. Di bapak-bapak saya tanya, Pak, tahu nggak kapan anak Bapak masuk masa pubertas? Kapan mimpi basah pertamanya? Di bapak-bapak pada menggeleng, wah saya nggak tahu, saya nggak pernah ngomongin gitu Pak. Ya. Saya mah ngomong ini mah nggak pernah yang kayak gitu-gitu, itu mah tabu misalnya gitu ya. Padahal orang tua yang seharusnya pertama kali tahu kapan anaknya puber. Kalau anak perempuan mudah ya, kalau anak perempuan kan teramati ya ketika dia menstruasi. Tapi untuk anak laki-laki, coba ayah bunda yang hadir di sini, kapan ayah bunda tahu anaknya mulai mimpi basah? Ya, nah itu harus paham, kita harus tahu kebiasaan, kelebihan dan kelemahan. Kenapa kita perlu tahu urusan mimpi basah gitu? Kenapa? Karena ketika dia memasuki masa balik, otomatis beban syar'i sudah jatuh pada dia, gitu ya. Nggak bisa kita lepas, gitu ya. Maksudnya dalam artian nggak bisa kemudian kita biarkan kalau dia tidak sholat sebenarnya, karena dosa sudah ditanggung sendiri dan sebagainya, gitu ya. Itu artinya memahami. Nah, yang perlu dipahami bahwa tadi saya bilang setiap anak unik, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu orang tua perlu lebih banyak mendengar dan melihat dari sudut pandang si anak. Itu yang namanya empati. Nah, keunikannya seperti apa? Nih, saya ngomongin dari taraf yang dasar dulu ya. Dari sisi usia perkembangannya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setiap anak berdasarkan usia perkembangannya itu udah pasti berbeda-beda kebutuhannya ya. Misalnya anak balita atau prasekolah, artinya di bawah usia 7 tahun. Karakteristiknya otomatis secara umum ya, dia pikirannya konkret. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa tuh nyuruh anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun. Kamu tuh harusnya ngerti dong perasaan Ibu, jangan tiap kali bikin Ibu marah. Nggak bisa Bu, perasaan itu apa, bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, anak balita, anak prasekolah kan masih konkret berpikir. Nah, rasa ingin tahunya besar. Jadi kalau dia belum kena akibatnya, ya pengennya di-explore terus, dicoba terus gitu. Nah, terus yang berikutnya suka fantasi, imajinasi, dan egosentris. Makanya kalau anak-anak balita itu agak susah untuk diminta berbagi ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena egosentris. Egosentris maksudnya apa? Dia baru bisa melihat dari perspektifnya dia. Ya karena memang perkembangan kognitifnya masih begitu. Jadi agak susah kalau kita paksakan untuk dia bisa melihat dari perspektif orang. Adek, kamu ngerti nggak sih? Teman kamu itu sakit hati gara-gara kamu tidak pinjemin mainannya. Numpang tanya Bapak Ibu, masih umur 5 tahun. Disuruh ngertiin perasaan temennya, gitu ya. Perasaan itu apa juga bingung, suruh ngertiin. Padahal dia egosentris, masih melihat dari sudut pandangnya sendiri. Terus yang berikutnya adalah rentang konsentrasinya masih pendek Bapak dan Ibu. Ini yang menyebabkan kenapa kalau sekolah TK itu kan nggak lama ya. Saya nggak tahu kalau di Alwatonia ada TK-nya nggak Bu Nur? Ada Pak, ada TK Alwatonia 9. Ya? Nah, iya. TK itu biasanya jam belajarnya nggak lama. Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Paling lama 2 jam lah. 2 jam itu Bapak dan Ibu kalau tahu aktivitas di dalamnya itu dibagi-bagi. Ya. Jadi setengah jam pertama nyanyi, tepuk tangan, setengah jam berikutnya aktivitas, setengah jam berikutnya nyanyi lagi, tepuk tangan atau ngapain gitu ya. Kenapa? Karena rentang konsentrasinya pendek. Terus kemudian mudah jenuh biasanya. Nah kalau usia sekolah itu artinya dari umur 7 tahun ya. Usia sekolah dari umur 7 tahun. Nah itu mulai bisa berpikir abstrak, pemecahan masalahnya juga mulai berkembang, lebih mandiri, emosinya lebih kaya, dan minat menjalin relasi juga semakin besar. Nah ketika usia remaja,
bapak dan ibu kan mau masukin anaknya SMP nih, ini udah boleh masuk remaja, mungkin usianya sekitar 13 tahun, 14 tahun, ya. Itu biasanya selalu memiliki alasan atas perbuatannya. Jadi jangan heran kalau bapak dan ibu misalnya ngasih tahu ke anaknya, terus anaknya ngebantah gitu ya. Selalu ada alasan. Ya memang karakteristik usia remaja itu begitu. Yang kedua, berasumsi orang lain berpikir sama dengan mereka. Jadi kalau dibilangin, dia juga begitu, pasti orang lain juga bakal begitu. Nah, belum tentu begitu. Ya, tidak seimbang antara idealisme dan usaha pencapaiannya. Saya dulu tugas akhir S2 saya melihat orientasi masa depan ya pada siswa-siswa SMA di Bekasi, karena saya tinggal di Bekasi. Dan itu ternyata ketika saya tanya, banyak mereka yang mau jadi dokter, ketika saya tanya apa usaha yang dilakukan, belajar. Nenek-nenek juga tua ya, bapak dan ibu ya. Kalau mau jadi dokter ya pasti belajar lah, mau jadi apa juga harus belajar. Tapi belajar yang bagaimana atau persiapan yang seperti apa? Nah itu kadang-kadang seringkali anak-anak remaja itu nggak bisa gitu untuk menyeimbangkan antara idealisme dengan usaha. Bahkan ada nih di sebuah sekolah bapak dan ibu, ketika saya melakukan tes minat dan bakat gitu ya, itu saya tanyakan ke anaknya, kamu nanti rencananya kuliah mau di mana? Mau kuliah mau ngambil jurusan apa? Saya mau ngambil ke jurusan kedokteran, Kak. Oke. Kamu mau ngambil di mana jurusan kedokteran? Dibilang katanya mau ngambil di ITB. Numpang tanya ya, sejak kapan ITB itu ada jurusan kedokteran? Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Antara idealisme dan usaha untuk mencapainya kurang. Ya, dia nggak cukup punya banyak wawasan, pengennya kedokteran, tapi pengennya ngambil ITB. Kalau kedokteran mesin mungkin ada kali ya. Tapi kalau kedokteran yang biasa, dokter manusia sepertinya nggak ada. Setahu saya sampai sekarang belum ada di ITB. Ya. Terus yang berikutnya adalah banyak berkumpul dengan teman sebaya. Nah, ini biasanya anak remaja tuh gitu. Kalau dulu sebelum remaja, anak-anak orang tuanya pergi kemana ditanya, Mah mau pergi kemana? Mau kondangan? Aku ikut. Kamu mau pergi kemana? Mau arisan? Aku ikut. Nah, mana ikut gitu ya. Kalau sudah remaja biasanya mereka lebih memilih untuk kumpul sama teman-teman sebaya. Terus yang berikutnya adalah suasana hatinya biasanya mudah berubah. Moodnya mudah berubah. Sama biasanya kalau anak-anak remaja itu ingin menunjukkan eksistensi. Dia pengen diakui. Makanya kadang-kadang ajaib yang dilakukannya bapak dan ibu. Ya, ajaib. Ya. Dia suka dengan Korea ini. Misalnya dia army. Ada yang tahu nggak bapak dan ibu? Ada yang tahu nggak? Bu Nur tahu army itu apa, Bu Nur? Tahu Pak, yang apa sih, suka sama Korea ya? Iya, itu fansnya ya. Fansnya apa tuh? Iya. Bu Nur tahu nggak? Saya kurang tahu Pak. BTS tuh, ada yang tahu loh ternyata. Ya, fansnya BTS gitu ya. Jadi di army, semua koleksinya, bukunya apa tentang si army itu, tentang si BTS itu, ya. Nah, BT21, nah, jangan bapak-bapak yang tahu juga. Nah, ya itu remaja. Kenapa? Karena dia lagi cari eksistensi. Ya, akhirnya dia cari, kadang-kadang dia cari idola. Untuk apa? Untuk dapat eksistensi, pengakuan dari lingkungan. Wah, ini gua army nih, gua penyuka BTS nih, gitu kan. Sementara ibunya apa? Ibunya asik apa? Asik nonton Ikatan Cinta, nontonin Aldebaran. Bener nggak Bu Nur? Bu Nur tahu nggak, suka nonton nggak Bu Nur? Iya Kak, nonton. Iya nonton ya, ngikutin ya. Ikutin. Oke. Nggak usah jauh-jauh Bu Nur, di depan ibu ada Aldebaran itu. Oke. Nah, ya. Nah ini, jadi ini fenomena yang terjadi. Artinya apa? Setiap anak di tahapan usianya itu punya karakteristik yang berbeda-beda, ya. Jadi ibu dan bapak nggak bisa memperlakukan anak-anak balita sama perlakuan dengan anak remaja, atau sebaliknya memperlakukan anak remaja kayak anak balita. Udah gede masih ditanyain, kamu udah makan belum? Kamu udah tidur belum? Kamu udah mandi belum? Harusnya udah nggak begitu. Itu ya. Kadang-kadang ada tuh orang tua yang anaknya udah kuliah aja masih ditanyain, kamu udah makan belum? Itu juga ya, apa namanya, agak memprihatinkan ya, padahal sebenarnya harusnya itu udah selesai ketika usia sekolah gitu ya. Next. Nah, ini tadi saya bilang, jadi setiap tahapan
tahapan perkembangan itu butuh pendekatan yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya usia balita atau prasekolah, maka pendekatan yang cocok adalah dengan cara bermain, bercerita, analogi. Jadi jangan ya anak balita 5 tahun kita omel-omelin, kamu nih main mulu sih kerjaannya. Ya memang masanya begitu. Kalau ada balita yang tiba-tiba berpidato gitu ya, atau ikut arisan, menurut saya sih aneh gitu. Ya, jadi kalau ya balita emang tugasnya main. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan hal-hal di luar dari usianya. Tuh. Nah, kalau usia sekolah itu pendekatan yang cocok adalah dengan cara memberikan nasihat, ya, bikin aturan boleh dan tidak boleh gitu ya. Nanti usia remaja pendekatan yang dilakukan orang tua yang cocok adalah dengan cara diskusi. Bang, menurut kamu kenapa ini nggak boleh? Menurut kamu kenapa sih kok dia begitu? Nah, ajak diskusi, anggap sebagai rekan. Makanya kalau Ali bin Abi Thalib kan mengatakan begitu ya. Jadi dalam mendidik anak 7 tahun pertama itu perlakukanlah dia sebagai raja, katanya gitu. Ya, artinya kalau raja mah ya udah sok bebas bae maunya apa gitu ya. Jangan diomel-omelin. Apalagi kalau kita udah balita udah kita kasih beban syar'i gitu ya. Pokoknya 5 tahunnya harus sholat, kalau nggak sholat dihukum gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang pengennya begitu cepat-cepat gitu ya. Padahal Rasulullah sendiri kalau di dalam hadisnya kan usia berapa ketika diperintahkan untuk sholat? Kalau menurut hadis Rasulullah tahu nggak? Iya. Berapa? Coba ada yang tahu nggak? Nah, usia 7 tahun gitu ya. Jadi ajarilah anakmu sholat ya ketika usia 7 tahun dan baru boleh dipukul usia 10 tahun. Nah, ini banyak orang tua kadang-kadang nggak sabar gitu ya. 5 tahun nggak sholat udah dipukul. Jadi apa? Bikin trauma gitu. Nah, kayak gitu. Yang berikutnya ini terkait dengan pendekatan ya ke anak. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah mengenali diri dan anak, ya mengenali tentang diri kita sendiri sebagai orang tua, mengenali anak kita, maka orang tua perlu menerapkan pola asuh yang efektif. Apa itu pola asuh? Pola asuh itu adalah pendekatan dalam mengasuh anak, ya, yang diterapkan orang tua secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi cara kita melakukan pendekatan ke anak kita, ya, yang biasanya konsisten dari waktu ke waktu, itulah yang disebut dengan pola asuh. Pada ini. Nah, pola asuh itu, sadar atau tidak Bapak dan Ibu, itu memberikan kontribusi yang besar terhadap kompetensi sosial, emosional, dan intelektual anak. Ya, jadi sadar atau tidak, bagaimana cara kita mengasuh anak kita itu akan mempengaruhi kompetensi sosial, maksudnya kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia aktif di masyarakat, kemampuan dia untuk menjalin relasi dan sebagainya, termasuk emosinya. Ya, cara kita mengasuh anak kita itu ternyata juga berpengaruh terhadap emosi. Ada orang tua yang ini dari klien saya, ya, bapaknya tuh galak banget gitu ya, salah sedikit, nggak boleh salah sedikit anaknya, nggak salah aja dibentak, apalagi salah. Akhirnya terjadi apa? Anaknya tumbuh dengan emosi yang labil. Akhirnya tidak percaya diri. Akhirnya grogi. Ngomong sama orang tuh suaranya bergetar gitu ya. Kenapa? Karena dia kebayang selalu kalau ngomong sama orang tuh kayak ngomong sama bapaknya. Bakal dibentak, bakal direndahkan dan sebagainya. Dan juga ternyata pengasuhan itu mempengaruhi intelektual anak, perkembangan intelektualnya. Artinya kecerdasannya. Nah, jadi kalau bicara tentang pola asuh itu dibagi dalam beberapa jenis Bapak dan Ibu. Jadi kalau berdasarkan kontrol orang tua, ya tinggi rendahnya juga dibagi berdasarkan derajat kehangatan orang tua, tinggi rendah. Jadi artinya apa? Kalau misalnya begini, cara membaca diagram yang saya terangkan begini. Kalau kontrol orang tuanya tinggi, tapi derajat kehangatannya rendah, maka pola yang diterapkan orang tua namanya adalah otoritarian. Jadi ketika kontrolnya tinggi terhadap anak, tapi kehangatannya rendah, ini orang tua jadi bos. Pokoknya nggak mau tahu apa yang bapak suruh, mau kerjain. Pokoknya kalau kamu begini, nggak boleh pulang. Pokoknya harusnya begini, gitu ya, itu cenderung otoriter. Nah, ada juga nggak pernah ngajak ngobrol tuh anak, nggak pernah memperhatikan perasaan si anak, ya, nggak pernah
mencoba cari tahu keinginan dan harapan kebutuhannya anak apa gitu. Ya udah penuhin aja kebutuhannya kayak gitu. Nah, itu masuk dalam kata Iya Kak, silakan dijawab aja. Tentang bakat itu kan bicara tentang apa yang ada dalam diri anak, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak berhasil mengajak anak untuk mengenali bakatnya, akan susah untuk dia nanti menentukan pilihannya apa ketika SMA. Jadi saran saya, Ibu, kalau misalnya memang anaknya sudah di masa SMA dan bingung menentukan
menentukan kira-kira nanti lanjutnya kemana, saran saya ajak anak dulu untuk kenalin apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi bakat, apa yang menjadi minatnya. Kamu sukanya apa? Keunggulan kamu di mana? Ajak dia untuk ngamatin nilai rapot-rapotnya. Pelajaran apa yang kamu menonjol? Kamu sukanya ngapain sih? Aktivitas apa sih? Hobi kamu apa sih? Lu ajak dia untuk kenalin itu semua. Oke, nah sekarang kira-kira apa nih jurusan yang menurut kamu sesuai dengan apa yang kamu punya, yang tadi keunggulan kamu? Suruh dia cari alternatifnya. Nah kayak gitu. Nanti bapak dan ibu juga bisa kasih masukan. Kalau begini, kan kadang-kadang dia nggak punya wawasan ya. Kalau kamu masuk psikologi, nanti psikologi itu akan begini. Jadi ibu bapak ibu juga harus banyak belajar ya. Kalau bapak dan ibu ada kesulitan, saran saya ajak dia psikolog untuk melakukan tes minat dan bakat. Itu juga ada pertimbangan dari ahli kan, nanti dari situ kan. Jadi makin menguatkan keputusan yang dibuat. Gitu, Bapak, Ibu. Kalau alam bisawab. Oke, pertanyaan yang baik. Lanjut. Oke, ini pertanyaan dari Rinda Kresnandar ya. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang terbiasa memegang handphone sehingga anak lalai akan tugas dan kewajibannya? Nah, ini persoalan seribu umat sekalian ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Saran saya bikin aturan main dalam penggunaan handphone itu. Bikin aturan main. Jadi ada batasannya. Apa namanya? Kalau saya bilang ada yang namanya time out. Ya. Kita sepakati batasannya. Oke, kapan waktu-waktu bermain? Atau hari-hari bermain kapan? Nah, kita sepakat itu. Jadi artinya apa? Karena gini, hari gini kan kayaknya melarang anak sama sekali tidak megang handphone agak sulit ya. Apalagi kondisi pandemi ini, PJJ dan sebagainya, menurut anak juga pakai handphone. Jadi bikin aturan main aja kapan boleh menggunakan handphonenya dan berapa lama. Seperti itu. Nah, kata itu yang kita pakai. Jadi kebutuhan anak terakomodir, kita pun juga terakomodir kebutuhannya. Allah alam, semoga menjawab Bunda Rinda. Next. Mas Eri, saya suka banget main game dan saya ingin sekali masuk turnamen game. Bagaimana Mas Eri? Menurut Mas Eri bagaimana? Oke, menurut saya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Kalau suka main game dan suka ikut turnamen, artinya gini, kadang-kadang ada orang tua yang mengeluhkan anaknya, saya main game mulu ya. Nah, saya coba teliti lebih lanjut. Apakah jangan-jangan anaknya memang punya bakat di game? Nah, ini dari mana punya bakat di game? Kita coba challenge dengan aktivitasnya. Karena gini, dia suka maininnya atau suka kalau kita ajak ke arah meng-create gamenya, dia suka nggak? Ada anak yang suka main game, akhirnya suka meng-create gamenya. Kan itu kan bakatnya dia berarti, ya. Atau misalnya memang dia suka main game, suka mainnya aja. Nah, apa sukanya itu memang benar-benar ditekun serius atau memang sebatas hiburan? Nah, kalau hanya sebatas hiburan, tentunya harus dengan batasan dong, gitu. Karena ada hal lain yang harus dikerjakan. Tapi kalau memang itu mau ditekunin serius, nah, seberapa serius dan bagaimana atau langkah yang dia siapkan untuk menseriusi gamenya tadi, bakat gamenya tadi, kayak gitu. Jadi kayak gini ya, orang sekarang nih, anak-anak zaman sekarang tuh saya ada beberapa saya tanya, kamu ceritanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, kepada itu. Jadi YouTuber. Kalau dulu kita pikir, ngapain sih YouTuber gini segala macam? Tapi jangan salah, gitu ya. Si orang yang suka siap gitu ya, itu penghasilannya luar biasa loh, gitu kan? Dari apa? Jadi bikin konten di YouTuber. Nah, tanya seberapa serius dia. Kalau memang dia serius, mana kontennya? Gitu loh. Jadi kita ajak dia diskusi. Kalau emang mau serius, apa buktinya? Termasuk kalau tadi emang suka main game dan ikut turnamen game, oke. Produktif nggak? Gitu. Maksud saya gini, ada baiknya bakat. Namanya bakat itu kan harus produktif. Ya. Kalau bakat tidak produktif, itu namanya hiburan bisa jadi, atau hobi aja gitu. Kalau memang dia turnamen, dan turnamen itu bisa jadi produktif, ya nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Ya, jadi perlu dicek lagi sebenarnya. Apakah itu memang bakat atau sebatas hobi aja? Allah alam. Next. Nah, ini pertanyaan yang cukup panjang.
pertanyaan dari orang tuanya, dari Bapak Ayub Margo Leksono ya. Bapak Ayub. Nah, pertanyaannya begini. 1, bagaimana caranya anak agar tidak terus main gadget? Nah, kayak tadi saya bilang ya, saya sudah sempat jawab di pertanyaan sebelumnya. Kita bikin aturan main, kapan boleh pegang gadget dan berapa lama waktunya. Sepakati bersama. Gimana caranya anak nurut orang tua? Nah, tergantung Pak. Sebenarnya harusnya yang jadi harapan kita kalau tadi paradigma di awal, bukan bagaimana anak nurut orang tua, tapi kan bagaimana anak dapat yang terbaik buat dirinya kan. Dalam artian gini, buat dirinya, buat masa depannya kayak gitu. Kadang-kadang orang tua punya paradigma anak itu harus nurut orang tua. Pertanyaannya, apakah yang orang tua arahkan itu selalu baik? Belum tentu ya. Atau bisa jadi mungkin baik di mata orang tua, belum tentu baik di mata. Nah, makanya itu hanya bisa terjawab kalau kita berkomunikasi. Apa yang ibu sampaikan ke anak dan dengarkan juga apa yang diharapkan. Nah, cari titik temu di antara keduanya, apalagi kalau anaknya sudah remaja. Kalau anaknya masih kanak-kanak, ya udah, kan nggak bisa dia belum tahu dia yang baik buat dirinya apa gitu ya. Kalau orang tuanya, ya udah, berarti orang tuanya netapin. Tapi kalau sudah remaja, saran saya ajak komunikasi, ya. 3, gimana caranya anak mau bantu kerjaan? Kerjaan apa nih? Bagaimana anak mau bantu kerjaan rumah? Dibikin kesepakatan aja, kerjaan di rumah apa saja, Pak. Misalnya nyapu, nyuci, ini kesepakatan anaknya ada berapa? Ada 10, 11, atau 3, atau 2 misalnya. Nah, minta mereka untuk milih. Kamu mau milih kerjaan apa yang kamu mau rutin kerjakan tiap harinya? Oke, tak ya. Kalau tidak dikerjakan konsekuensinya apa? Nah, bikin aturan mainnya. Seperti itu. Tapi lakukan juga secara konsisten, dalam artian bukan ketika ada bapak dan ibu kemudian kesepakatan itu dijalankan, kalau tidak ada jadi tidak dijalankan. Itu nggak akan berubah perilaku nantinya. Gitu. Kalau perlu kita bikin, kalau bapak dan ibu kalau anak misalnya kamu sudah, ya gimana Bu? Iya Kak, mohon maaf, ini saya ingin membacakan 2 pertanyaan dari Q&A yang sempat tidak terbaca tadi. Yang pertama dari Elisa, pertanyaannya adalah pada saat pandemi anak saya lebih sensitif karena PJJ online. Bagaimana solusinya? Mohon dijawab ya Kak. Oke, pada anak saya sensitif PJJ online, bagaimana solusinya? Pertanyaan gini sih sebenarnya, apa benar karena PJJ jadi sensitif? Tuh, atau hal lain? Maksud saya gini, jujur aja ya, nih PJJ ini membuat perubahan pada semua sisi, termasuk orang tua, benar nggak? Akhirnya orang tua harus membantu si anak untuk menyelesaikan tugas-tugas misalnya. Akhirnya orang tua harus memantau. Ini itu tugasnya guru ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya emosi terus, marah-marah. Akhirnya anaknya dimarah-marahin terus. Nah, otomatis anaknya juga jadi ikut ya. Jadi, itu yang perlu dicek ke dalam diri kita. Jangan kita yang sebenarnya juga nggak siap gitu loh dengan kondisi ini. Ya, kita yang belum berdamai dengan kondisi ini. Sehingga kemudian anaknya juga jadi akhirnya ikutan sensitif gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kita dulu yang harus dibenahi, gitu ya. Nah, kemudian untuk anaknya bantu dia juga untuk mengenali sebenarnya. Artinya apa? Turunkan tuntutan kita juga, ya. Kadang-kadang orang tua yang udah PJJ gini tuntutannya masih tinggi. Pokoknya kamu harus dapat nilai bagus. Pokoknya kamu harus gini. Macam makin stres. Nah, coba turunkan juga tuntutan kita, sesuaikan kondisi yang ada. Mudah-mudahan dari sana itu bisa membantu anak supaya jadi lebih berdamai dengan situasi yang ada. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Nur. Silakan Bu Nur, ada lagi? Iya, Kak. Pertanyaan yang kedua dari Iis Diana Uci. Pertanyaannya yang pertama, tips parenting untuk
untuk ibu berkarir untuk tetap perhatian tidak hilang? Pertanyaan yang kedua, pengaruh psikologis bagi anak yang dititipkan atau tinggal tidak bersama orang tuanya bekerja bagaimana? Jadi pertanyaannya ada dua ya Kak. Oke, pertanyaan yang pertama, sih parenting untuk seorang ibu yang berkarir agar tetap bisa berkarir namun perhatian terhadap anak tidak hilang. Jadi gini Bu, untuk ibu-ibu yang berkarir, karena ibu itu kan ada pilihan ibu ya. Artinya apa? Berarti tetap harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan rumah. Istri saya juga bekerja Ibu, tapi saya dari awal sudah sepakat sama istri saya, walaupun kamu bekerja, tapi tetap prioritas adalah urusan rumah. Jadi apapun yang terjadi di rumah, kalau itu ternyata menuntut untuk dia tidak masuk kerja, ya harus itu yang diprioritaskan misalnya gitu. Ya jadi tetap ibu harus punya priority. Mana prioritinya? Ya otomatis pasti keluarga dong gitu kan. Jadi walaupun ibu berkarir, tetap keluarga jadi nomor satu. Oleh karena itu manage waktunya harus baik. Nah itu konsekuensi, ya konsekuensi. Tapi kan Pak saya capek kan pulang kerja malam, ya, itu konsekuensi. Ya jadi hak anak juga tetap harus dapat bagaimana bisa komunikasi terus sama ibunya. Anak juga harus dapat haknya untuk bagaimana dapat perhatian dari ibunya. Jadi jangan dengan dalih berkarir akhirnya perhatian itu hilang atau kemampuan atau kesempatan komunikasi anak dengan anak itu hilang. Kan sekarang banyak ya teknologi ya Bu yang bisa dimanfaatkan. Nah itu bisa dipakai. Atau ya apa namanya, yang sebelum berangkat mungkin ada sesi-sesi, atau ketika libur ya adakan sesi-sesi yang memang bisa benar-benar membersamai anak. Ya mudah-mudahan menjawab. Apakah ada pengaruh psikologis bagi anak yang dititipkan saat orang tua bekerja? Bagaimana? Baiknya bagaimana? Kalau ditanya pengaruh psikologi, sebenarnya ya apapun pasti ada lah pengaruh psikologis itu. Kan gini, tapi itu tergantung pada si anak itu sendiri gitu ya. Dia modelnya bagaimana. Buat anak-anak yang merasa ketika dia dititipkan, oh saya ditinggalkan oleh orang tuanya, saya berarti tidak diperhatikan oleh orang tuanya, saya nggak dapat kesempatan ketemu dengan orang tuanya, otomatis pasti psikologisnya jadi nggak bagus kan buat si anak. Tapi kalau anaknya dititipkan, dia menyadari bahwa oh karena ibu saya sedang mencari nafkah juga, membantu keluarga, tapi saya tetap dapat perhatian kok, buktinya ibu saya selalu nanya saya, selalu nanya kabar saya gimana, selalu nanya kesulitan saya apa. Nah kalau berpikiran seperti itu tentunya dampak psikologis yang timbul juga tidak negatif jadinya kan gitu ya. Jadi sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Oh ini Bu Elisa tuh memperjelas tadi pertanyaan tadi kalinya Bu Nur ya. Iya. Jadi anak habis temannya ya. Bantu dia kasih solusi aja pun ya. Jadi misalnya gini. Oke, memang kondisi pandemi kan menuntut kita banyak di rumah, gitu kan? Harus stay at home. Nah, gimana nih cara kamu untuk bisa tetap bergaul sama teman-teman? Gitu. Ya, entah bisa ikut komunitas hobi apa, kan kita bisa interaksi dengan orang. Apalagi anak sekarang tuh udah canggih kok Bapak dan Ibu kalau untuk urusan virtual, dunia maya tuh nggak perlu diajarin gitu ya. Tinggal kita bagaimana caranya untuk memberikan alternatif solusi, atau kita ajak diskusi anak kita. Kamu kebutuhannya apa? Aku mau main. Oke, main. Boleh gitu ya. Tapi misalnya mainnya gimana? Apakah misalnya dengan teman-temannya datang ke rumah, dengan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Kita tetap bisa disiasati ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu menjawab Bu Nur. Iya Kak, mudah-mudahan. Ada lagi? Mungkin saya pribadi ingin bertanya ya Pak, satu pertanyaan. Dengan yang lagi booming di dunia Instagram, beberapa waktu yang lalu saya sering baca di artikel juga tentang toxic family dynamic. Jadi apa sih yang membuat keluarga itu menjadi racun? Biasanya yang kita ketahui kan di keluarga itu kita merasa nyaman, tapi akan tetapi satu sisi kita merasa di keluarga kita tuh kita merasa yang paling disakiti gitu. Beberapa anak peserta didik banyak yang konseling kepada saya menanyakan hal itu gitu. Jadi mungkin mohon jawabannya dari Kakak, penyebabnya keluarga menjadi toksik itu seperti apa sih gitu. Oke. Jadi gini Bu Nur, biasanya kalau dari saya amati ya fenomena di lapangan,
dari klien-klien konsultasi ke saya tentang keluarganya dan sebagainya, itu seringkali terjadi karena proses komunikasi yang berjalan tidak efektif antara anak dengan orang tua. Sehingga di mata anak, orang tua tuh tuntutan lo isinya, untuk lo harus begini, harus begitu, tapi nggak pernah mencoba memahami dari sudut pandang anak. Tapi dari sudut pandang orang tua, memandangnya bahwa kan saya pengennya yang terbaik buat anak, makanya saya nuntut begini-begini ini supaya untuk kebaikan si anak gitu. Jadi nggak ketemu. Jadi si anak persepsinya bahwa ini orang tua gue toksik nih, nyuruh melulu, kadang kasar, kadang ngomongnya gini-gini, nggak pernah memperhatikan perasaan saya dan sebagainya. Kalau saya biasanya kalau ketemu dengan kondisi kayak gitu, saya akan bilang begini Bu Nur, pada si anak, coba deh kamu cari tahu kenapa kira-kira orang tua kamu berharap seperti itu atau pengennya seperti itu. Ya. Kadang biasa mereka akan bilang, ya sebenarnya sih buat kebaikan saya. Nah, kalau gitu, sekarang kamu fokus sama maksudnya orang tua saja. Jangan terlalu memperhatikan caranya. Nah, buat orang tuanya kita bisa bilang, Bu, saya tahu maksud dan harapan ibu, bapak kan pengennya terus buat anak. Tapi dengan cara ibu dan bapak ini ternyata jadi agak susah untuk masih anak. Dengan anak justru bersikap seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ada baiknya coba caranya diperbaiki lagi. Kayak gitu. Misalnya gini, saya kasih contoh ya Bu Nur ya. Makan itu kan sesuatu yang baik buat si anak. Kalau orang tuanya misal cara nyuruh makannya, makan ayo, kalau nggak makan ibu pukul ya misalnya. Atau ibu cekokin ya. Anak akan mempersepsi bahwa ibunya galak banget, ibunya otoriter, nyuruh makan, nyekokin segala macam, kasar dan sebagainya. Padahal maksud ibu baik, supaya anaknya nggak sakit, makan kan gitu ya. Tapi kan anak memandangnya berbeda. Jadi antara cara orang tua dengan anak memandangnya itu akhirnya jadi tidak konsisten, akhirnya menimbulkan toksik. Semakin toksik karena anak tidak berani untuk menyampaikan ke orang tua, dan orang tua pun menyadari, orang tua pun tidak menyadari ada masalah. Jadi orang tua masa baik-baik saja, ya, anak nggak bisa nyampein ke orang tua. Akhirnya terjadi apa? Ya udah anaknya ada yang depresi. Ya tadi itu sempat yang saya bilang ngebarcode itu Bu. Jadi ini apa? Juri ya, nyilat-nyilat tangannya dan sebagainya. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya Bu Nur. Ya, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Terima kasih saya ucapkan atas penyampaian materi yang sangat menarik. Masya Allah, banyak menambah ilmu bagi kita khususnya orang tua dan peserta webinar. Ibu Nur? Iya Kak. Saya punya reward nih Bu Nur, satu buku tulisan saya buat dua penanya yang terbaik. Mohon maaf nih pertanyaan yang di chat kayaknya banyak ya, dan memang mungkin belum bisa dijawab hari ini kali ya Bu Nur ya. Ya nanti kalau ada kesempatan bisa disambung lagi. Tapi saya punya reward, ada buku tulisan saya buat dua penanya terbaik. Itu ya Bu Nur ya. Iya Kak. Oke. Jadi yang pertama saya pilih dari tadi pertanyaan via chat, yang bertanya via chat. Tadi ada yang bernama Ibu Sofiani. Ibu Sofiani ya? Iya. Oke. Nanti Ibu Sofiani boleh kirim alamatnya kepada Tia. Nanti panitia tolong infokan saya, terus saya kirim langsung dari saya nanti bukunya. Baik. Terus kemudian satu lagi untuk dari penanya via Q&A, question and answer, Ibu Diana Ucik. Ibu Iis Diana Ucik, sama ya, jadi tolong ke panitia diinfokan alamatnya, alamat lengkapnya untuk alamat pengiriman. Nanti saya kirimkan juga satu buku saya. Nah, buat bapak dan ibu yang lain, kalau ada yang mau memiliki juga, nanti bisa menghubungi Miss Siva atau mungkin Miss Windy kali ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nur. Ya, terima kasih Kak atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa membawa pelajaran untuk kita semuanya menjadi orang tua dan anak yang hebat ke depannya. Sebelum ditutup, adakah kesan dan pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk kami selaku orang tua di sekolah dan untuk Bapak Ibu selaku orang tua di rumah? Silakan Kak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, anak itu kan amanah ya. Titipan ya, titipan dari Allah, maka perlakukan dia sebagai titipan.
kalau kita dititipin sebuah barang oleh seorang yang menitipkan barangnya pada kita, tentu kita akan menjaganya dengan baik. Jangan sampai nanti si orang tersebut kecewa ya ketika barangnya dikembalikan kondisinya nggak bagus gitu. Oleh karena itu sama halnya dengan itu, karena anak adalah titipan, maka jaga dan didik anak kita dengan baik. Kenapa? Karena nanti ketika masanya dia sudah tidak lagi jadi titipan kita, yaitu sudah masuk usia dewasa, kan sudah tidak jadi titipan kita lagi kan, sudah ditanggung sendiri dosanya dan sebagainya. Jangan sampai justru mereka berada dalam kondisi yang kita sesali gitu ya. Makanya tentunya setiap orang tua kan pasti berharap punya anak yang soleh ya, ketika berdoa Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira gitu kan. Nah di situ ada kata-kata ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kama robbayani, bagaimana mereka mendidikku. Jadi ada kata kama itu persyaratan kan. Ketika sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil. Artinya apa? Kalau sejak kecil kita tidak pernah mendidik anak kita, maka jangan salahkan kalau doa itu tidak pernah sampai. Ya. Kalau ternyata sejak kecil justru anak kita dididik oleh pengasuhnya, maka otomatis doa itu akan sampai kepada pengasuhnya yang mendidiknya, bukan kita. Ya, oleh karena itu jaga baik-baik amanah yang sudah Allah sampaikan kepada kita dan berbuat yang terbaik, dan selalu tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik sebagaimana yang Allah ingin. Mungkin itu Bu Nur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Eri atas materi yang disampaikan, sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ayo untuk ibu bapak yang punya tetangga atau punya anak, punya saudara, bisa daftar ke SMP kita ya. Ingat ada cashback 500.000 untuk 100 pendaftar pertama, syarat dan ketentuan berlaku. Ayo segera ya. Tadi kan udah lihat ya fasilitasnya tuh ada apa aja. Jadi cepat daftar ya supaya kita bisa bertemu di sekolah SMP Al-Watonia 9. Sebelum saya tutup, terakhir dari saya mohon maaf apabila selama acara rangkaian demi rangkaian terjadi kesalahan dari saya, baik kata ataupun sikap. Saya Nur Samsia izin pamit. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan. Jika orang tua dapat memahami dan mendampingi anak-anaknya dengan pola asuh yang sesuai dengan kepribadian dominannya, maka niscaya hubungan orang tua dan anak dapat lebih harmonis. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Revi. Iya, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, luar biasa ya, tadi kita sudah sama-sama saksikan dan simak bersama pemaparan dari Kak Eri Fidianto, Magister Psikologi, tentang tema yang sangat luar biasa, kunci sukses keluarga, anak hebat, orang tua hebat ya. Pastinya tadi sudah menyimak hampir 1 jam lebih ya, dan ilmunya pasti kalian mendapatkan yang bermanfaat ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh peserta webinar parenting dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, wah tadi di depan sudah saya sebutkan ada door prize ya. Tadi ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, namun memang belum semua dijawab ya. Untuk itu nanti bisa menghubungi Kak Eri di, mungkin punya Instagramnya, nanti bisa dicari ya, bisa dicari di search di pencarian Kak Eri Fidianto. Ya baik, saatnya pengumuman door prize. Wah, kira-kira siapa saja ya yang mendapatkan door prize-nya? Sudah ada nama-namanya di tangan saya nih. Wah, luar biasa. Oke, baik hadirin yang berbahagia. Nah, sudah ketahuan nih ya, pemenang door prize-nya ada 5 orang yang nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Ada kipas angin, ada kompor gas,
ada dispenser ya, dan masih banyak lagi ya. Oke, baik, ada 5 pemenang yang beruntung pada kesempatan hari ini, dan juga nanti untuk 10 voucher pulsa akan mendapatkan partisipan yang aktif di kolom chat ya, dan nanti akan dihubungi oleh tim panitia. Nah, pemenang door prize yang pertama kami ucapkan selamat kepada Castia. Selamat Castia. Yang kedua ada Rini, selamat Rini. Yang ketiga ada Ikawati. Yang keempat ada Ayub. Dan yang kelima ada Leni. Nah, nanti bisa akan dihubungi ya, akan dihubungi oleh tim panitia, atau mungkin bisa menghubungi panitia oleh Ibu Siva Fauzia, Sarjana Pendidikan. Selamat ya untuk pemenang door prize yang beruntung, mudah-mudahan bermanfaat dan pastinya ilmunya bermanfaat ya ketika tadi menyimak pemaparan materi yang telah disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, yuk saya menyampaikan lagi bagi bapak ibu yang punya anak, tetangganya, sanak saudaranya, yuk segera bergabung di SMP Al-Watoniyah 9 karena kami menyiapkan cashback sebesar Rp500.000 bagi 100 pendaftar yang beruntung ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Rasakan fasilitas-fasilitas belajar yang nyaman di lingkungan SMP Al-Watoniyah 9. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ali Hamzah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ihfadhna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibati nadama fil hal wal mal innaka samiu du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Muhammad Ali Hamzah atas penyampaian doanya. Mudah-mudahan dengan penyampaian doa acara ini dapat bermanfaat untuk seluruh peserta webinar parenting dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah di akhir penghujung acara pada webinar parenting hari ini dengan tema kunci sukses keluarga anak hebat, orang tua hebat. Sebelum saya tutup, ucapan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, pimpinan Yayasan Al-Watoniyah As-Sodriyah 9, wakil pimpinan Yayasan Al-Watoniyah 9, koordinator harian Yayasan Al-Watoniyah 9, Bapak dan Ibu guru yang terlibat pada acara pada hari ini, serta tim panitia dan kru yang bertugas. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar parenting pada hari ini yang telah setia menyaksikan dari awal sampai akhir acara.
Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya ya. Terima kasih, saya Muhammad Reviansyah selaku pembawa acara pada hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih, sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang tua, wali siswa baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah tingkat menengah pertama. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami atas nama SMP Al-Watunus 9 dapat berjumpa kembali dalam rangka mengantar anak-anak kita menempuh kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dimanapun yang berada, kami SMP Al-Watunus 9 Jakarta telah membuka pendaftaran calon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Silahkan Bapak Ibu jika mempunyai anak yang lulus SD di tahun pelajaran 2021-2022, silahkan datang ke SMP Al-Watunus 9 yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan nomor 99 Cakung, Jakarta Timur. Berikut adalah fasilitas yang dimiliki oleh SMP Al-Watunus 9.